Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Terutama untuk adik-adik yang saat ini kelas 6 SD yang sebentar lagi akan ujian. Mari simak video dari kakak kali ini. Kakak akan membahas tentang soal USBN IPA SD tahun 2019. Semoga bisa membantu adik-adik belajar mempersiapkan ujian nanti. Soal dari nomor 1 sampai nomor 5 bersama kakak, Kak Iswil. Mari kita simak baik-baik. Soal nomor 1. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam adalah pertama-tama kita lihat di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ekosistem kolam. Jadi jawabannya adalah lumut dimakan oleh nila dan nila dimakan oleh bawal. Karena lumut, nila dan bawal ini terjadi pada ekosistem kolam. Sedangkan yang B, teratai ini dimakan oleh ulat, ulat dimakan kelinci. Ulat tidak dimakan oleh kelinci karena kelinci merupakan hewan herbivora. Kelinci makan wortel atau rumput atau tumbuhan lainnya. Jadi kelinci tidak makan ulat. Jadi yang B jawabannya salah. Kemudian yang C, eceng gondok dimakan ikan, ikan dimakan hiu. Hiu tidak terdapat pada ekosistem kolam, melainkan pada ekosistem laut. Jadi jawaban C juga salah. Lalu yang jawaban D, ini juga salah karena ikan teri dan ikan hiu itu terdapatnya pada ekosistem laut, bukan pada ekosistem kolam. Sedangkan pertanyaannya, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam. Jadi jawabannya tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah, pertama-tama kita jelaskan dulu. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua individu di mana salah satu individunya diuntungkan, sedangkan individu lainnya netral, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Kita bahas satu persatu pilihan ABCD-nya. Yang A, Rafflesia menempel pada inangnya. Pohon Rafflesia ini menempel yang menumpang pada tumbuhan inangnya, kemudian Rafflesia ini mengambil nutrisi makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya tersebut. Sehingga Rafflesia dia hidupnya secara parasit. Dia sudah menumpang, kemudian mengambil makanan dari yang ditumpanginya. Sungguh terlalu. Sehingga Rafflesia ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Kemudian yang B, benalu hidup menempel pada pohon mangga. Benalu yang hidup menempel pada pohon mangga, benalu ini pun dia menempel dan mengambil makanan dari pohon mangga yang sebagai tumbuhan inangnya tersebut. Benalunya diuntungkan, dia mendapat nutrisi dari pohon mangga, tapi pohon mangganya dirugikan karena nutrisinya diambil oleh si benalu. Sehingga simbiosisnya ini juga merupakan simbiosis parasitisme. Kemudian yang C, tali putri menempel pada tumbuhan teh-tehan. Tali putri yang menempel pada tumbuhan teh-tehan, tali putri ini diuntungkan karena dia mengambil nutrisi dari tumbuhan teh-tehan. Sedangkan tumbuhan teh-tehan ini dirugikan.
dia nutrisinya diambil oleh si tali putri, sehingga simbiosisnya merupakan simbiosis parasitisme. Kemudian yang D, tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Tumbuhan sirih yang merambat pada pohon kelor, dia diuntungkan karena dia dapat merambat pada pohon kelor. Sedangkan pohon kelor itu tidak diuntungkan maupun dirugikan dari kehadiran pohon sirih. Sehingga pohon kelor ini bersifat netral, tidak untung maupun rugi. Sehingga simbiosisnya disebut dengan simbiosis komensalisme. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Soal nomor 3. Keberadaan pohon nangka di wilayah Yogyakarta semakin berkurang. Penyebab berkurangnya tumbuhan tersebut adalah, mari kita bahas satu persatu. A. Perkembangbiakannya mudah. Ini jawabannya kurang tepat, karena jika perkembangbiakannya mudah justru menyebabkan pohon nangkanya bertambah. Sedangkan pertanyaannya di sini pohon nangkanya semakin berkurang, sehingga jawaban A itu salah. Kemudian yang B, buahnya banyak dikonsumsi manusia. Buah nangka di wilayah Yogyakarta banyak digunakan sebagai bahan baku gudeg, yaitu makanan khas Yogyakarta. Satu pohon nangka ini bisa menghasilkan banyak buah. Jadi tidak tepat jika hal ini menyebabkan berkurangnya pohon nangka. Kemudian yang C, daunnya banyak dijadikan pakan ternak. Daun nangka yang dijadikan pakan ternak itu hanya sebagai pakan alternatif, sedangkan daun yang dijadikan pakan ternak bisa didapatkan dari daun lainnya, tidak hanya dari daun pohon nangka. Kemudian yang D, banyak ditebang untuk bahan bangunan. Inilah yang tepat, karena pohon yang ditebang ini menyebabkan pohon nangka semakin berkurang, makin banyak yang ditebang untuk dijadikan bahan bangunan, maka pohon nangka akan semakin berkurang. Kayu nangka itu berkualitas baik, cukup kuat, awet, dan tahan terhadap serangan rayap atau jamur, sehingga banyak ditebang untuk dijadikan bahan bangunan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, sebelum kita bahas satu persatu pilihan ABCD ini, kakak ingin menyampaikan informasi terkait mujair dan burung pipit. Ikan mujair hewan omnivora. Makanan utamanya adalah alga dan plankton. Bisa berasal dari fitoplankton atau zooplankton. Fitoplankton artinya plankton yang dari jenis tumbuhan. Zooplankton, plankton dari jenis hewan. Saat persediaan plankton tidak melimpah, mujair akan memakan udang kecil, cacing tanah, tumbuhan air, atau jentik nyamuk. Kemudian burung pipit. Jenis, karakter, dan habitat burung pipit beragam. Beberapa jenis dari burung pipit selain memakan biji-bijian atau buah-buahan atau disebut dengan herbivora, namun ada juga yang memakan serangga dan digolongkan menjadi hewan karnivora. Jadi burung pipit itu ada yang herbivora dan ada juga yang karnivora karena jenis, karakter, dan habitatnya yang beragam.
Mari kita bahas satu persatu. Yang A. Di sini padi dimakan belalang, belalang dimakan ikan mujair. Ini tidak tepat karena belalang tidak dimakan oleh ikan mujair. Begitu pula ikan mujair tidak dimakan oleh burung pipit. Burung pipit juga tidak dimakan oleh burung bangau. Jadi pilihan yang A ini salah. Kemudian pilihan yang B. Ini adalah jawaban yang tepat karena padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung bangau. Jadi B adalah jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat yang C. Padi dimakan oleh ikan mujair. Ini salah. Karena padi tidak dimakan oleh ikan mujair. Sebelumnya kita sudah bahas ikan mujair itu termasuk omnivora dan makanan utamanya adalah alga dan plankton. Kemudian ikan mujair dimakan oleh ular. Ular tidak makan ikan mujair. Ya, jadi pilihan C ini salah. Kemudian pilihan D itu salah karena di sini ikan mujair makan belalang. Tidak ya. Kemudian tadi makanan utamanya adalah alga dan plankton. Dan ular juga tidak makan ikan mujair. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, soal nomor 5. Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah, pertama-tama yang perlu kita garis bawahi adalah curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Sehingga daerah ini merupakan daerah yang kering. Tumbuhan yang dapat hidup pada daerah ini disebut tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Mari kita bahas satu persatu. Kelapa sawit memiliki curah hujan minimal 1250 mm per tahun. Ini lebih besar dari 250 mm per tahun, sehingga ini bukan jawaban yang tepat. Karena curah hujannya lebih besar daripada yang ditanyakan. Kemudian yang B, pohon kaktus. Curah hujannya 400 sampai 750 mm per tahun. Ini juga lebih besar bandingkan dari yang ditanyakan, yaitu 250 mm per tahun. Sehingga pohon pinus bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, pohon jati. Curah hujannya merata sepanjang tahun, 750 sampai 1000 mm per tahun. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C, pohon kaktus. Karena pohon kaktus adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut. Kaktus mampu tumbuh pada suhu ekstrim dengan kadar air yang rendah serta salinitas yang tinggi. Cara kaktus beradaptasi yaitu dengan pertama, kaktus itu memiliki daun yang berbentuk seperti duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Karena pada siang hari, suhu yang tinggi, 60 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan tumbuhan itu mempercepat penguapan, sehingga kaktus beradaptasi agar
agar dia penguapannya tidak terlalu cepat sehingga dia daunnya itu berbentuk seperti jarum atau duri. Kemudian kaktus untuk mendapatkan air, dia mempunyai akar yang panjang yang terdapat di dalam tanah. Tujuannya akar panjang tersebut untuk mencari sumber air. Dan dia menyimpan air tersebut di dalam batang. Batangnya berfungsi untuk menyimpan air. Dan batangnya itu dilapisi oleh lapisan lilin sehingga dilindungi dari pemangsa yang ingin merusak tumbuhan kaktus tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C.